Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, namaku Mairisa Adrista, nomor presensi 27. Perkenalkan, nama saya Elia Octavia, nomor presensi 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ketentuan umum perpajakan, dan di dalam PowerPoint-nya terdapat 4 poin. Yaitu pertama, nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang kedua, pembayaran dan penyetokan pajak. 3. Sanksi perpajakan. 4. Jenis surat perpajakan. Poin yang pertama adalah nomor pokok wajib pajak NPWP. Nomor pokok wajib pajak NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yaitu jenis NPWP. Dalam penerapannya, NPWP adalah tanda pengenal yang diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, NPWP pribadi. NPWP pribadi diberikan untuk individu dengan menghasilkan yang memenuhi ketentuan wajib pajak di Indonesia. Adapun wajib pajak yang diberikan NPWP pribadi adalah individu dengan menghasilkan dari pekerjaan bebas, dan usaha. Yang kedua, NPWP badan. Selain untuk individu, NPWP juga diberikan untuk badan usaha atau perusahaan dengan sumber penghasilan di Indonesia. Terhadap 2 kategori yang masuk ke dalam NPWP badan, yaitu pertama, badan usaha milik pemerintah dan milik swasta. Fungsi NPWP adalah antara lain: yang pertama, identifikasi wajib pajak, menjadi identitas resmi wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, pelaporan pajak, diperlukan untuk melaporkan dan membayar pajak termasuk SPT tahunan. Yang terakhir, pengajuan dokumen tertentu. NPWP sering diminta saat mengajukan pinjaman bank, melamar pekerjaan, atau keperluan lainnya yang terkait dengan keuangan. Bagi individu atau badan yang wajib membayar pajak tetapi tidak memiliki NPWP, terdapat sanksi berupa denda atau tarif pajak yang lebih tinggi. Poin kedua adalah pembayaran dan penyetokan pajak. Pembayaran dan penyetokan pajak adalah proses di mana wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, melakukan pelunasan pajak yang terutang kepada negara. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah pembayaran dan penyetoran pajak di Indonesia. Selanjutnya yaitu tahapan proses pembayaran pajak. Yang pertama, pembayaran pajak. Pembayaran pajak adalah kewajiban setiap wajib pajak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Uang yang dibayarkan ini digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, seperti membangun infrastruktur, memberikan pelayanan publik, dan sebagainya. Yang kedua, penyetoran pajak. Penyetoran pajak adalah tindakan memasukkan atau mengalirkan uang pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak ke kas negara. Yang ketiga, yaitu jenis pajak yang disetor. Jenis pajak yang disetor merujuk pada berbagai macam pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah melalui mekanisme penyetoran. Setoran pajak dilakukan melalui bank atau lembaga yang dituju oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak. Yang keempat, batas waktu pembayaran dan penyetoran. Setiap jenis pajak memiliki batas waktu pembayaran dan penyetoran yang berbeda-beda. Selanjutnya, kelima, sanksi keterlambatan. Jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, sanksi administrasi berupa bunga atau denda akan dikenakan. Besarnya sanksi bergantung pada jenis pajak dan lama keterlambatan. Keenam, bukti setor pajak. Setelah melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, wajib pajak akan mendapatkan bukti penerimaan negara (BPN) yang harus disimpan sebagai bukti bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi. Poin yang ketiga yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti tidak membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT dengan tidak benar, atau tidak melaporkan sama sekali. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jerah dan mendorong wajib pajak untuk taat pada peraturan perpajakan. Berikut jenis-jenis dari sanksi perpajakan. Yang pertama yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif adalah konsekuensi yang diberikan kepada seseorang atau entitas seperti perusahaan yang melanggar aturan atau peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu sistem administrasi. Sanksi ini umumnya berupa tindakan korektif
yang bertujuan untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera. Kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana atau kejahatan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadilan. Ketiga, prosedur penegakan sanksi. Penegakan sanksi adalah proses penerapan konsekuensi atas pelanggaran terhadap suatu aturan atau hukum yang berlaku. Prosedurnya bisa berbeda-beda, tergantung jenis pelanggaran dan peraturan yang dianggar. Keempat, pengurangan atau penghapusan sanksi. Pengurangan atau penghapusan sanksi adalah suatu proses di mana hukuman atau konsekuensi yang telah dijatuhkan atas suatu pelanggaran dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali. Ini biasanya dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Poin terakhir adalah jenis-jenis surat perpajakan. Yang pertama, surat ketetapan pajak atau SKP, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar atau lebih bayar. Contohnya SKPKB, kurang bayar, SKPN, nihil, SKPLB, lebih bayar. Kedua, surat tagihan pajak atau STP, menagih pembayaran pajak yang terutang. Ketiga, surat pemberitahuan pajak atau SPT, dilaporkan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan penghitungan pajak. Kelima, surat pemberitahuan atau SP, berisi informasi lain terkait pajak, seperti hasil pemeriksaan atau penundaan pembayaran. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan yaitu dari ketentuan umum perpajakan adalah aturan dasar yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta wewenang administrasi perpajakan. KUP mencakup kewajiban melaporkan dan membayar pajak, hak mengajukan keberatan dan banding, sistem pemungutan pajak, serta sanksi bagi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan dan keadilan dalam perpajakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye, terima kasih. Oh, wow!